Bupati Jember Hendy Siswanto memimpin pemantauan ke sejumlah lokasi menjelang masa Natal dan Tahun Baru 2022 pada Selasa 21 Desember. Tempat yang ditinjau adalah perwakilan lokasi perhubungan, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Tempat perhubungan yang dituju adalah Stasiun Jember, kemudian tempat ibadahnya yakni Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Eklesia Jember, sedangkan pusat perbelanjaan adalah Golden Market Jember. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya, Sri Wahyunik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sri. Halo, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana hasil pantauan di lokasi tersebut. Ya, jadi memang sebenarnya sudah 2 hari terakhir ini dari hari Senin dan juga kemarin ini memang Forkopimda Kabupaten Jember itu memantau sejumlah tempat itu untuk mengetahui sejauh mana persiapan masa Natal dan Tahun Baru 2002. Kemarin Bupati Jember didampingi dengan Dandim 0824 Jember, juga ada Kapolres Jember itu memantau 3 tempat, yakni ada Stasiun Jember, ada Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Eklesia di Jember, dan juga salah satu pusat perbelanjaan yakni Golden Market Jember. Jadi di tempat-tempat tersebut rombongan Forkopimda yang dipimpin oleh Bupati ini memantau sejauh mana kesiapan tempat-tempat itu menyambut masa Natal dan Tahun Baru, terutama dari sisi protokol kesehatan ya, karena seperti Stasiun Jember ini mereka tetap memberikan pelayanan perjalanan kereta api. Kalau di kawasan Daop 9 Jember ini ada 24 perjalanan kereta api. Sedangkan Natal untuk di tempat ibadah di gereja tentunya juga mereka tetap melaksanakan misa Natal seperti yang dilakukan di gereja Eklesia ini, memang tetap melakukan peribadatan misa Natal itu secara langsung atau secara tatap muka, dan juga ada yang melalui daring begitu. Kemudian bagaimana persiapan gereja GPDI Eklesia sendiri terkait Natal yang akan datang ini? Ya, kemarin memang Bupati ini langsung memantau dan mencari tahu sejauh mana sih persiapan dari gereja. Gereja Eklesia ini sudah sangat menerapkan protokol kesehatan ya, Mei. Di antaranya gereja, tempat peribadatan itu hanya dipakai 25% dari kapasitas ruangan. Jadi sebenarnya gereja itu bisa menampung 800 jemaat, tapi dalam misa Natal besok itu hanya dipakai 180 sampai 225 orang, itu terbanyak seperti itu, dan digelar selama 4 hari, dan ada catatan pentingnya tidak di tanggal 25. Jadi memang di tanggal 25 Desember di hari H Natal ini pihak gereja malah tidak melaksanakan misa itu karena dikhawatirkan terjadi crowded ya, orang-orang jemaah itu dikhawatirkan lebih memilih semuanya di tanggal 25, sehingga pihak gereja itu memilih tanggal 25 tidak digelar misa Natal, namun misa Natal digelar selama 4 hari selain tanggal 25, yakni tanggal 27, 28, 29 dan 30 Desember. Dan tentunya juga ada protokol kesehatan ya, bahwa jemaat itu wajib sudah menjalani vaksin, bahkan dosis 1, dosis 2, dan juga tidak menerima jemaat dari luar kota Jember. Dan juga harus mereka yang pernah terkonfirmasi positif itu harus negatif dinyatakan PCR, dan dari dinyatakan negatif PCR itu 2 pekan harus menjalani karantina lagi 2 pekan baru boleh masuk gereja, seperti itu. Kemudian bagaimana kebijakan Pemkab Jember sendiri untuk malam tahun baru nanti? Ya, memang di Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Jember, juga ada kepolisian dan juga TNI, itu menyepakati bahwa nanti memang di malam tahun baru itu sejumlah tempat publik, tempat umum itu ditutup, di antaranya alun-alun Jember. Sebagai informasi, alun-alun Jember ini memang pusat berkumpulnya warga, terutama di malam tahun baru. Itu ketika tidak ada pandemi, itu memang alun-alun itu selalu menjadi rujukan warga untuk berdatangan merayakan malam pergantian tahun. Nah, untuk besok itu ditutup. Jadi Bupati Jember Hendy Siswanto sudah menyatakan tegas bahwa malam tahun baru itu ditutup, dan juga sejumlah tempat wisata yang itu sudah menjadi kebiasaan di malam pergantian tahun itu menjadi jujukan warga itu juga dilarang untuk beroperasi atau ditutup, begitu Mei.
Baik, terima kasih Sri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Jember serta Pendeta GPDI Eklesia Jember. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya melihat teman-teman cukup lebih dari yang kita bayangkan ya. Saat ini kita di gereja Eklesia. Eklesia ini istimewa proteksinya. Jadi semua yang masuk ke sini sudah wajib sudah vaksin 1-2. Itu wajib. Dan dari kita, juga dari Pemkab juga berkolaborasi menyiapkan apabila yang belum vaksin langsung vaksin. Saat itu juga dan dia langsung masuk. Terus untuk anak-anak yang masih belum vaksin nggak boleh masuk. Dan di dalam ini juga ada proteksi apa namanya itu kan? UV. Ada UV-nya, lampu UV-nya untuk memproteksi di dalam masih diproteksi lagi. Jadi berlapis-lapis dan yang dilakukan untuk peribadatan setiap kegiatan cuma 25% lagi. Eklesia, Pak Doni. Ya, jadi kita mempersiapkannya dengan tentunya protokol ya, protokol yang ketat kesehatan. Kita juga mengikuti edaran dari Kementerian Agama. Jadi kami melaksanakan itu seperti biasa ibadah, jadi bukan formal celebration, tapi ibadah saja. Dan kapasitas kehadiran cuma 25% saja. Dari kapasitas gedung ya? Yang kami lakukan sejak awal pandemi. Jadi jemaat itu hanya bisa hadir ke gereja itu hanya 1 bulan 1 kali. Dan selebihnya mereka bisa mengikuti melalui ibadah live streaming yang disiarkan di channel YouTube gereja. Kalau untuk prokes kesehatannya selain dari situ, apakah soal vaksin dan soal tes, apakah ada swab antigen atau seperti apa? Ya, sejak awal kita mendorong jemaat untuk vaksin. Bahkan semua pengurus gereja pertama harus divaksin terlebih dahulu, baru kita memfasilitasi jemaat untuk vaksin. Kalau ada yang keluar kota, itu boleh ikut ibadah setelah karantina minimal 7 hari. Jadi kalau saya keluar kota, seperti itu, kalau saya pendeta, saya harus swab PCR dulu. Setelah swab PCR saya negatif, saya baru bisa melayani hari Minggu. Dan kalau swab PCR saya positif, ya sudah tidak bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.